Kecamatan Sedati merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Menurut Indriwati, tahun 2020 menunjukkan bahwa Kecamatan Sedati berada di wilayah pesisir, didukung dengan pengembangan potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Selain itu, masyarakat yang bertempat tinggal di daerah Sedati kebanyakan berprofesi sebagai nelayan. Namun, di sisi lain, peran masyarakat khususnya peran perempuan kurang dimaksimalkan dan diperdayakan. Selain permasalahan terkait gender, permasalahan juga terdapat dalam sektor perikanan, yaitu kurangnya akses pemasaran. Berdasarkan data Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) yang melakukan survei kepada 500 nelayan di Kecamatan Sedati menyebutkan bahwa penurunan penjualan tangkapan laut mencapai 21% dan penurunan pendapatan nelayan hingga 90%. Hal ini disebabkan karena terdampak PPKM yang mengakibatkan turunnya permintaan ikan di Kecamatan Sedati. Permasalahan tersebut tentu menjadi kendala yang sangat besar bagi nelayan di Kecamatan Sedati. Hal ini juga didukung berdasarkan data statistik jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2020 yang dilansir pada laman We Are Social 2020 menyebutkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 272,1 juta jiwa dan pengguna mobil sebesar 338,2 juta jiwa dan pengguna internet sebesar 175,4 juta jiwa dengan pengguna media sosial aktif sebesar 160 juta jiwa yang lebih besar daripada jumlah penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya internet akan memudahkan sektor perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kecamatan Sedati, meningkatkan pendapatan nelayan di Kecamatan Sedati, dan sebagai program pemberdayaan nelayan di Kecamatan Sedati. Dari permasalahan tersebut, diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan di bidang perikanan, yaitu melalui Siap, Serikandi Milenial beraksi sebagai strategi dan optimalisasi pemberdayaan perempuan dalam peningkatan perekonomian dan menjaga ekosistem laut saat di kasus pesisir Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Trunojoyo Madura dengan anggota 1 Siska Amelia, anggota 2 Nurin Niswa, dan Ketua Tim Musyafa. Metode kepenulisan. Teknik pengumpulan data yang diambil atau yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari kajian pustaka. Penulis juga mengumpulkan data dari buku, jurnal, artikel, dan juga penelitian yang masih relevan dengan karya tulis ilmiah ini. Yang selanjutnya adalah tahapan penyusunan data, di mana tahapan ini dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, dan pada tahapan ini semua data disusun sesuai dengan urutan untuk mengetahui kelengkapan data dan referensi yang telah dikumpulkan oleh penulis untuk menunjang pengembangan ide. Yang selanjutnya adalah tahap klarifikasi dan juga klasifikasi data, yaitu tahapan yang dilakukan setelah penyusunan data. Maka selanjutnya yaitu mengklarifikasi data, bahwasanya data dapat dikaji ulang guna memastikan bahwa data referensi yang didapat sesuai dengan kebutuhan penulis. Untuk yang selanjutnya adalah analisis data. Data yang telah berhasil dikumpulkan oleh penulis dalam langkah selanjutnya akan dilakukan reduksi data, di mana data akan digolongkan dan juga akan dikerucutkan serta diarahkan sesuai dengan pembahasan karya tulis ilmiah ini, sehingga data yang disajikan dalam bentuk narasi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam pembuatan kesimpulan akhir pada penulisan karya tulis. Analisis pemasaran. Efisiensi pemasaran ikan tidak terlepas dari saluran pemasaran. Pemasaran yang baik dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan rendah dari nelayan tidak atau bukan hanya dipicu dari rendahnya hasil tangkapan nelayan, melainkan dari harga jual tangkapan yang lebih murah dan juga adanya sebuah permainan dagang. Permasalahan-permasalahan di atas terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai teknologi dan juga sistem pendanaan yang baik, sehingga pemberdayaan perempuan menjadi salah satu elemen utama dalam mengatasi permasalahan nelayan Kecamatan Sedati. Pengelolaan wilayah pesisir atau Integrated Pesisir Management merupakan proses pengelolaan pesisir secara terpadu
dengan adanya keharmonisan antar semua aspek yang berada dalam kawasan tersebut. Dalam hal ini, tim SIAP memiliki beberapa upaya. Yang pertama yaitu pembinaan kewirausahaan, di mana terbagi menjadi beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu tempat pengecekan produk, kualitas dan juga harga. Dalam hal ini, produk dari Nice Dati sebelumnya akan dicek oleh tim SIAP apakah produk tersebut berkualitas dan siap dipasarkan. Dalam hal ini kita mengacu pada Syariah Style yang bersumber pada Al-Quran, bahwasanya tim SIAP akan memastikan tidak ada barang yang tidak jelas dan memicu adanya penipuan atau gharar. Yang kedua yaitu motivasi, di mana sebuah program unggulan dari SIAP yang di dalamnya memberikan motivasi dan juga semangat kepada para rumah tangga nelayan untuk dapat meningkatkan perekonomian sehingga dapat memberikan kualitas terbaik bagi anak-anaknya dan juga keluarganya di masa depan. Yang selanjutnya adalah mini business class, di mana program ini akan membantu memberi pengetahuan kepada para nelayan bagaimana cara meningkatkan harga, kualitas dan juga penjualan. Pada program ini, SIAP akan mendatangkan para pakar ekonomi atau orang yang memiliki pengetahuan di bidang ekonomi untuk memberikan edukasi kepada nelayan. Yang selanjutnya adalah pakar lingkungan, yaitu upaya untuk tetap menjaga kelestarian hayati, yaitu laut dan juga alam yang ada di Kecamatan Sedati agar Untuk menunjang program tersebut dibutuhkan sebuah inovasi baru untuk mengembangkan produk dari Kecamatan Sedati tersebut. Berikut merupakan sebuah aplikasi SIAP yang akan untuk melakukan proses pengembangan produk lokal dari Kecamatan Sedati. Ada halaman beranda, halaman pembelian, halaman check out, halaman pengiriman, halaman festival, informasi, halaman investasi, dan halaman promosi. Untuk mengembangkan gagasan ini diperlukan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu pada awalnya kita akan melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan Sedati. Selanjutnya akan mensosialisasikan kepada pihak nelayan, KUB, peran Karang Taruna, serta masyarakat sekitar tentang mengenai teknis prosedur dalam melaksanakan gagasan ini. Tujuannya untuk menjalin kerjasama untuk merealisasikan ke depannya. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Adanya peran KUB akan mendata para member yang akan bergabung pada konsep ini, menjalin mitra kerjasama, MOU, dan lain sebagainya. Sehingga dalam tahap ini, proses hingga awal hingga akhir akan berjalan dengan harapan dapat terus diawasi dan dikembangkan secara berkelanjutan. Tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Evaluasi ini merupakan tahapan pembaikan pada rancangan implementasi gagasan SIAP guna menyediakan platform berkualitas dan terpercaya. Perlu dilakukan evaluasi dan optimalisasi sistem secara berkelanjutan dan menghasilkan sistem final dengan harapan menghasilkan manfaat yang siap dari segi apapun. SIAP merupakan aplikasi berbasis mobile apps yang menyuguhkan berbagai macam informasi terkait akses pemasaran dan akses permodalan yang menggandeng perempuan di Kecamatan Sedati. Program ini merupakan program pemberdayaan perempuan nelayan di Kecamatan Sedati yang menerapkan teknologi informasi berbasis internet. Saran dari kami, perlu adanya kerjasama dari setiap stakeholder untuk menciptakan suatu sinergitas dalam konsep SIAP dan perlu adanya evaluasi oleh penelitian selanjutnya guna mengetahui kekurangan dari konsep ini. Sekian dari presentasi kami, Matel Sakalangkong, salam Tretan.